Suatu hari, di kerajaan yang jauh yang disebut Kepulauan Monoton, hiduplah seorang raja berusia 14 tahun bernama Raja Wistful. Raja Wistful telah mengubah nama kerajaan yang dulunya disebut Pulau Ceria. Segala sesuatu di kerajaan ini terlihat sangat membosankan dan jelek. Ini adalah tempat paling melelahkan di dunia ini. Para perawat dan anggota kerajaan mencoba segalanya untuk menghiburnya, tetapi tidak ada yang berhasil. 5 pulau bundar berturut-turut. Jika hanya beberapa dari mereka yang persegi, itu akan menjadi indah. Saat raja berdiri dan merasa kasihan pada dirinya sendiri, dia mendengar suara-suara seorang gadis kecil yang menyanyikan lagu yang aneh. Bernyanyi, jangan lama-lama. Wistful, Wistful, datang dan mainkan. Tingering, cepatlah raja. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tingering, raja yang pantas. Tanpa aku bernyanyi. Raja Wistful mendengar lagu itu dengan senang dan penuh kegembiraan. Dia berlari keluar dari istananya dan berlari menuruni bukit menuju suara itu. Pada saat yang sama, gadis kecil itu memperhatikan raja dan berlari ke arahnya. Apa kau menyanyikan lagu itu? Dari mana asalmu? Dan siapa kau? Ya ampun, raja punya banyak pertanyaan. Namaku adalah Eyebright, dan ya, akulah yang telah memanggilmu dan telah bernyanyi. Oh, tapi kenapa kau memanggilku? Pesulap yang tinggal agak jauh dari sini telah menyuruhku untuk menyanyikan lagu yang tadi untukmu. Aku tidak kenal pesulap manapun. Benar, kau tidak tahu. Apa gunanya kau menjadi raja kalau ternyata kau tidak tahu semua orang yang tinggal di wilayah kerajaanmu? Raja Wistful menundukkan wajahnya karena malu. Biar aku tebak, kau sangat tidak bahagia, bukan? Bagaimana bisa aku bahagia di kerajaan yang sedih dan membosankan ini? Apa yang sedang kau bicarakan? Kerajaanmu itu adalah kerajaan yang terbaik di seluruh dunia. Omong kosong. Kau naik ke bukit bersamaku, dan aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kerajaan ini. Raja dan gadis itu dengan cepat berlari ke puncak bukit. Begitu mereka mencapai puncak, mereka melihat kerajaan. Lihatlah, pernahkah kau melihat sesuatu yang begitu membosankan? Membosankan? Lihatlah bagaimana matahari bersinar di ladang jagung dan melihat kebun bunga merah dan biru yang sangat besar. Merah? Biru? Aku hanya melihat bunga abu-abu. Baiklah, bagaimana dengan laut? Kau tahu lautnya tidak pernah berubah. Oh, tapi laut memiliki begitu banyak wajah yang berbeda. Dan laut juga memiliki banyak suara yang berbeda pula. Apakah kau penyihir? Tidak, aku bukan penyihir. Tetapi kalau aku penyihir, aku akan membuat kau melihat hal-hal yang benar dan bukan yang salah. Kau tahu apa? Mengapa kita tidak pergi ke pesulap saja dan meminta pesulap itu untuk menyembuhkanmu? Raja Wistful tidak berpikir 2 kali dan sekaligus setuju. Keduanya berlari menuruni bukit dan segera mencapai tepi sungai yang menawan. Di sana perahu bundar kecil seperti bak mandi sedang menunggu mereka dan di dalamnya mereka berdua melompat. Ini sangat menyenangkan. Kau akan menenggelamkan perahu ini jika kau tidak diam. Duduklah dan biarkan aku dayung dan aku akan membawamu ke sisi sungai. Kau tidak perlu melakukan hal semacam itu karena ini adalah kapal yang diberikan oleh pesulap dan selalu membawamu kemanapun kau ingin pergi. Mereka hanya duduk di bawah sinar matahari ketika perahu melayang dengan pelan. Mereka mencoba-coba tangan ke dalam air dan untungnya tidak jatuh ke dalamnya saat melakukan itu. Itu menyenangkan bagi mereka berdua. Ketika perahu berhenti, mereka mendapati diri mereka di tepi pantai. Dan tidak jauh dari pantai itu ada tempat pesulap. Mereka berjalan masuk ke dalam gua dan menemukan pintu terbuka. Lalu mereka masuk.
Wow, ini gua? Raja Wishful terpesona oleh interior gua yang indah. Ketika dia tiba-tiba melihat pesulap tua duduk di kursinya dan tersenyum kepada mereka. Eyebright berlari mendekatinya. Aku telah membawa raja untuk menemuimu. Apakah kau akan menjadi pesulap yang baik dan menyembuhkannya? Pesulap itu berdiri dan berjabatan tangan dengan raja, hanya untuk membuatnya merasa di rumah sendiri. Kau adalah anak-anak yang sangat baik menemuiku saat waktu minum teh. Aku tidak suka minum teh sendiri. Sekarang, apakah kau ingin meletakkannya di lantai atau aku harus memanggil meja? Raja memilih lantai karena dia selalu makan di atas meja sepanjang hidupnya. Tetapi Eyebright ingin melihat apa yang akan terjadi kalau mereka memilih meja. Di meja saja. Pesulap itu mengangguk dan menginjak lantai. Dan sebuah meja kecil yang rapi bersama dengan 3 kursi kecil berjalan seperti manusia dan berdiri di tengah lantai. Ya, aku tidak pernah tahu meja dan kursi bisa berjalan. Menurutmu untuk apa mereka memiliki 4 kaki? Pesulap mulai bekerja dan menyalakan api untuk membuat teh, dan kedua anak itu pergi ke lemari untuk mengambil barang pecah belah yang cantik dan juga makanan yang lezat. Mereka sangat gembira menemukan lemari penuh dengan krim coklat dan juga kue-kue. Pesta teh itu menyenangkan. Pesulap dan anak-anak berbicara tentang apa saja dan apa saja sambil menyeruput teh panas dan juga mengunyah kue-kue yang disediakan. Akhirnya, kedua anak itu ingat mengapa mereka datang menemui pesulap itu. Tuan pesulap, aku membutuhkan bantuanmu. Ada yang salah dengan caraku melihat sesuatu. Tentu saja. Wims melemparkan debu ke matamu ketika kau masih bayi. Jadi kau tidak akan melihat hal-hal dalam cahaya yang sama seperti orang lain. Apa? Mengapa mereka melemparkan debu ke mataku? Mereka tidak diundang ke pestamu saat kau lahir, itu saja. Wims tidak menyukainya, dan hanya mereka yang tahu apa yang harus dilakukan. Hal terbaik yang dapat kau lakukan adalah pergi ke Wimpland sendiri dan minta mereka untuk mengembalikan mantra. Tapi ingat, itu sangat jauh untuk pergi sendirian. Aku ikut denganmu. Aku selalu ingin pergi ke sisi lain dari matahari. Bagaimana kita bisa sampai di sana, pesulap? Ya, cara yang biasa adalah memanjat sinar matahari. Tapi aku akan mengirimmu secepat kilat. Dia mengambil sebuah karung besar yang diberi label Storms dari rak dan memasukkan tangannya ke dalamnya. Eyebright berdiri sedikit lebih dekat dengan raja daripada sebelumnya, berharap tidak ada yang akan terjadi dengan ledakan, dan raja memeluknya untuk membuatnya merasa nyaman. Aku memegangnya di kedua tangan dan itu tidak akan menyerang siapapun selama kau memperlakukannya dengan baik. Sekarang, pergilah dalam sekejap. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk melihat apapun dan menemukan diri mereka di sisi lain matahari. Untuk sesaat, mereka hanya berbaring di tempat mereka jatuh tanpa bergerak. Lalu mereka duduk dan menggosok mata mereka lalu melihat sekeliling. Oh, aku tidak tahu kalau ternyata tempatnya seperti ini. Ya, apa pendapatmu tentang itu? Seorang Wim berdiri di atas kepalanya, yang merupakan cara favorit Wim untuk mengistirahatkan kakinya. Ini agak penuh kabut. Kabut kuning kan? Aku tidak berpikir itu adalah kabut kuning. Itu lebih seperti sinar matahari yang tumpul. Kau benar. Orang-orang dari depan matahari yang menyebutnya kabut kuning. Mereka dibutakan oleh sinar matahari mereka sendiri. Ini adalah bagian belakang matahari. Aku pikir aku paling suka sinar matahari cerah. Bodoh sekali. Di Wimbledon, kau mendapatkan semua manfaat dari matahari dan tidak ada kekurangannya. Tidak ada guratan matahari atau bintik matahari. Betapa lucu bahwa kau tidak bisa melihatnya.
Itu salahmu. Jika teman-temanmu tidak melemparkan debu ke mataku, aku akan melihat Wimpland dengan cahaya terang. Oh, ya ampun. Jadi kau datang ke sini untuk menghapus mantra? Tetapi itu tidak akan terjadi sekarang. Jadi kau sebaiknya kembali lagi nanti. Tidak masalah jika kau melihat sesuatu yang salah. Tapi itu penting. Dan itu sebabnya kami ingin kau mengambil mantra. Tolonglah. Wim itu melompat dari satu kaki ke kaki yang lain dan penuh pertimbangan menemukan solusi. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Kalian harus bertukar mata. Anak-anak itu menatap Wim dan kemudian saling memandang. Baiklah kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Cukup mudah. Yang harus kau lakukan adalah berharap dengan sepenuh hati untuk memiliki mata sang raja dan bukan matamu sendiri. Dan begitulah. Berhenti. Jika aku bertukar pandangan, dia akan selalu melihat hal-hal yang salah. Raja telah berbicara terlalu lambat karena Eyebright sudah menginginkan pertukaran mata. Dan sebelum mereka mengetahuinya, matanya berubah menjadi biru tua dan mata raja berubah menjadi coklat hangat. Raja sangat marah pada Wim, sementara Eyebright tertawa dengan gembira dengan apa yang terjadi. Lihat apa yang telah kau lakukan. Dia akan melihat hal-hal yang salah sampai akhir hayatnya. Jangan menjadi anak kecil yang bodoh. Bawa dia pulang dan coba lihat sendiri semuanya dengan benar. Bahkan sebelum mereka menyadarinya, mereka berdiri di atas bukit dan menatap kerajaan kepulauan monoton. Au, apakah ini kerajaanku? Ini begitu indah. Lihatlah bagaimana matahari bersinar di ladang jagung. Dan lihat petak bunga besar berwarna merah dan biru. Tidakkah menurutmu ini kerajaan yang indah? Eyebright tersenyum setuju. Bagaimanapun, sekarang dia hanya melihat 5 pulau bundar berturut-turut. Ya, seperti yang kau katakan, sebuah kerajaan yang sangat indah. Dan dengan demikian, mereka saling melihat melalui mata. Selama bertahun-tahun, Raja Wistful menjadikan Eyebright sebagai Ratu Kepulauan Monoton. Dan dia sekarang memakai mahkota dan bukan lagi Sunbonnet. Dia tanpa pamrih menyerahkan pandangannya kepada Raja Wistful. Dan masih bahagia, membuktikan bahwa kekuatan cinta yang tulus dan tanpa pamrih membawa sukacita yang terdalam dan kepuasan yang sejati.